Sobat VC, dalam konferensi WWDC atau Worldwide Developers Conference 2023 lalu, Apple mengeluarkan gebrakan besar melalui produk inovasi terbarunya. Perangkat mixed reality headset yang diberi nama Apple Vision Pro ini resmi diumumkan dan dibanderol di pasaran dengan harga $3.499 atau sekitar 51 juta rupiah. Kehadiran headset Vision Pro ini sontak menarik banyak perhatian lantaran bentuk unik yang dimilikinya seperti kacamata ski. Produk Apple ini pun telah menerima beragam masukan dari reviewer dan pengguna awal. Apakah era baru teknologi akan berkiblat pada Apple? Mari kita bedah bisnis Apple Vision Pro, bedah bisnisnya, tiru strateginya. Sebelum membicarakan lebih jauh, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu Vision Pro. Vision Pro ini jika dipakai oleh orang, maka masih memiliki sisi manusiawinya. Karena dilengkapi dengan kacamata transparan yang disebut sebagai light seal, sehingga memungkinkan wajah penggunanya masih tetap terlihat oleh orang lain. Apple Vision Pro adalah perangkat mixed reality headset yang memadukan aspek virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR serta mengandalkan teknologi komputasi spasial. Di mana yang kita tahu, headset dengan aspek VR seperti Meta Quest Pro, Valve Index, dan Sony PlayStation VR 2. Headset ini menggunakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara interaktif dalam lingkungan simulasi yang menyerupai dunia nyata atau imajinatif. Sedangkan headset augmented reality adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Seperti contohnya adalah games Pokemon Go dan filter-filter di sosial media. Pada Apple Vision Pro ini merupakan pintu gerbang menuju masa depan di mana realitas digital dan fisik terintegrasi begitu mulus. Apple Vision Pro juga mengandalkan perintah suara, sensor mata, dan gerakan tangan untuk melakukan segala kegiatan digitalnya. Contohnya saja, dalam memilih menu dengan menggerakkan jari, bahkan hanya mengedipkan mata. Selain itu, Apple Vision Pro juga mengusung chip M2 yang mengoperasikan sistem operasi Vision OS dan chip R1 baru yang mampu memproses sensor waktu nyata. Dengan begitu, Apple Vision Pro memberikan performa kerja yang cukup mumpuni untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pada awal peluncuran, Apple Vision Pro bikin heboh jagat komputer. Beberapa menilai timing peluncurannya tidak tepat. Namun, ada juga yang menyebut ia akan menyelamatkan metaverse. Mana yang benar? Ternyata, Apple sendiri tidak memperdulikan semua kabar tersebut. Karena Apple Vision Pro diluncurkan Apple untuk sebuah misi yang sangat berbeda. Apa itu? Produk terbaru Apple ini jadi lompatan revolusioner dalam teknologi komputasi spasial yang meredefinisi bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Dari yang sebelumnya kita membuat perintah komputer menggunakan mouse dan keyboard, kemudian penggunaan gadget yang menggunakan fitur touchscreen, kini dunia akan berubah dengan kehadiran Apple Vision Pro, membuat orang menggunakan komputer di wajahnya dalam bentuk seperti kacamata biasa yang terhubung langsung ke internet tanpa batas. Menggeser tab satu dengan lainnya hanya dengan menggunakan perintah atau sensor mata dan tangan. Selain meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam berinteraksi yang lebih alami dan intuitif, Apple Vision Pro juga dapat membantu penyandang disabilitas. Mereka dengan mudah memanfaatkan semua sensor Apple Vision Pro untuk menjelajahi wilayah dan berinteraksi dengan objek digital. CEO OpenAI, Sam Altman, memberikan pujian kepada Vision Pro, headset realitas campuran terbaru dari Apple. Altman yakin Vision Pro memiliki potensi yang sama besar dengan iPhone dalam mengubah cara manusia menggunakan teknologi. Dia menekankan produk ini adalah langkah besar dalam evolusi teknologi.
OpenAI baru-baru ini meluncurkan aplikasi ChatGPT untuk Vision Pro yang sudah tersedia di App Store. Selain Sam Altman, Elon Musk baru-baru ini juga memberikan komentar mengenai Vision Pro. Menurutnya, meskipun tidak sempurna, ada potensi besar untuk perbaikan Vision Pro di masa mendatang, mirip dengan perkembangan iPhone setelah peluncuran awal. Sejak dirilis pada awal Februari 2024, Vision Pro telah terjual lebih dari 200.000 unit. Hal ini menunjukkan minat yang kuat dari pasar dan optimisme terhadap teknologi ini. Lantaran harganya dianggap masih mampu bersaing dengan Meta Platforms, HTC, dan produk sejenis lainnya yang sebagian besar berada di segmen gamers. Meski demikian, perilisan Vision Pro ini banyak orang yang tidak terlalu penasaran. Tak seperti iPhone yang baru diperkenalkan tahun 2007 saat seluruh pelanggan antri di sepanjang toko-toko Apple dari New York hingga San Francisco. Sebagian kecil pelanggan membeli, sisanya hanya sekedar mencoba Vision Pro. Meskipun begitu, namun apa yang membuat sebagian pelanggan tergila-gila dengan tiap peluncuran produk Apple ini? Apple selalu memposisikan diri sebagai sesuatu yang berbeda. Mereka berpikir berbeda. Tidak seperti perusahaan teknologi lainnya, Apple menghasilkan penjualan bukan dari produk-produk mereka, melainkan dari value model bisnis mereka. Kesan eksklusif dan premium yang diciptakan oleh Apple ketika mempromosikan rilis produk baru dan perhatian cermat terhadap estetika produk-produknya telah berhasil membuat brand Apple dikaitkan dengan kemewahan di mata penggemarnya. Dan inilah yang dibayar oleh banyak konsumen, yaitu status sosial yang didorong oleh emosi, bukan fungsi maupun kepraktisannya sebagai perangkat teknologi. Sobat VC, dengan integrasi yang sempurna dan ekosistem Apple Vision Pro ini tidak hanya sebatas alat, tapi menjadi bagian dari gaya hidup futuristik. Dengan peluncuran ini, kita akan masuk ke babak baru dalam sejarah teknologi. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah gadget, tetapi bagaimana sebuah gadget bisa mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Apakah kalian sudah siap dengan gempuran revolusi teknologi ini? Kira-kira Sobat VC mau bedah bisnis apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar.